Hana sadar ternyata imiyu aki Yahudinya na timah sabo. Timah warna hitam. Ember warna hitam. Dalam embernya na ia yang cukup yang kapunuh lang embernya. Ketika Yahudinya ditubit, mutren dari ranjang tempat Imam Hasan Al-Basri, musibah ianya. Roh musibah orinya haman sabuh kama. Ia cukup bra yang cukup bra jubeh hanyi ianya. Leh musibah ianya ditanya oleh Yahudi. Hasan Al-Basri, pe iya lang timanyo karu musibah kabeh ru cukup kiang baik ianya. Disuut li Hasan Al-Basri panena reh nyan ken iu bong boco long thun kelah Hasan Al-Basri iu bong tire bandikalan le Yahudinya wada ternyata yang tirehnya nembak rumah haji dan pahro ianya nembak kama mana Yahudinya dikun le Yahudi bah Hasan Al-Basri, hai Hasan Al-Basri, padung trep ka boco ubong roanenyan dengan ia kama manolot sehingga roaneh netun dalam hatung. Dukem Hasan Al-Basri. Baik dukem. Padung ton kan begah baklun padung trep ka. 20 letun kama lun boco dengan Assalamualaikum teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalian menekankan tombol like, share, and subscribe. Semoga channel ini mendapat manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal langkah yang pertama, marilah segenap puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan qudrah dan iradahnya masih memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul dalam rumah Allah yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, gore-gore ulun tuan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumatnya, mari ke saban-saban sambil kita nyota niat i'tikaf di rumah Allah yang sangat mulianya. Mari ke saban-saban takalan sabuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dicukkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahul Muslim. Hadirin kaum muslimin, gore-gore ulun tuan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang kita bacakan saatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kitanya, menuntun kepada kitanya umat untuk melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Setidaknya dalam hadis saatnya yang kita bacakan, nalheboh tuntunan Rasulullah yang akan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama nukil Rasulullah dalam hadisnya adalah ma naqasat sadaqatun min malin, yang artinya akan berkurang harta kita nukil Rasulullah oleh sebab sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang sedikit pun harta kita, kata Rasulullah, di saat kita memberikan sedekah kepada orang lain. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menganjarkan kepada kita, mengajurkan kepada kita untuk bersedekah. Karena sedekah ini akan menuai manfaat kepada pribadi kita yang bersedekah,
dan juga menuai manfaat kepada orang yang kita berikan sedekah tersebut. Dalam ayat Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan satu kebajikan, kata Allah. Handebili Allah kepada kitanya sabah-sabah kebajikan di dalam hidup dunianya. Sehingga kitanya hatta tunfiqu, sehingga kita bersedekah, memberikan, menginfakkan mimma tuhibbun, sebahagian daripada harta, sebahagian daripada sesuatu paling kita cintai di dalam dunia ini. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan segala sesuatu yang sudah kita infakkan di jalan Allah, yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah, fa innallaha bihi alim. Allah itu maha mengetahui tanpa harus kita memberitahu, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka Islam sangat mengajarkan kepada kitanya untuk selalu bersedekah, berinfak, memberi manfaat kepada orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati sidrodro anak Adam, mati sidrodro kitanya manusia, in qata'a amaluhu illa min salasin, putuslah segala amal-amal dia di dalam dunia ini. Ketika mati kitanya hadirin yang dimuliakan Allah, maka terputus hubungan kita dengan dunia ini. Hanjit le kitanya tak ibadat, sehingga pahala ibadat hana mengalir le. Hanjit le kitanya tak puasa, hanjit le kitanya tak sembahyang, sehingga putuh amai sembahyang, putuh pahala sembahyang ketika kitanya mati. Illa min salasin, kata Rasulullah, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus sekalipun kita sudah ke alam barzakh. Yang pertama, kata Rasulullah, apa? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah, hadirin yang dimuliakan Allah, bak jalan Allah menyota timbri. Min haitsu getanyo tawakaf, yang dipergunakan oleh khalayak ramai, baik tawakaf masjid, tawakaf bak pesantren, bak dayah, anak mi dituntut ilmu, akan terus mengalir pahala kepada getanyo sampai sehingga getanyo tawa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sedekah jariyah. Wa ilmu yantafa'u bih, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Putunya umat be'roh lam jahe, kita nyopurno kepada orang-orang yang lain ilmu yang bermanfaat, yang jid diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih yang paling aula adalah sidro ayah, sidro mak, dia mau mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya sendiri. Maka kelak ketika anaknya raya, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam disembahyang dibaca Al-Fatihah, pahala mengalir kepada orang yang mengajarkan. Lebih-lebih orang syik yang tempurno Fatihah kepada anak. Ilmu yang bermanfaat akan terus berkesinambungan sampai katanya singgah tahu bahwa Allah Azza wa Jalla. Yang kelihaya wa walidin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama, yang tidak pernah meninggalkan doa kepada orang tuanya di setiap saat, di setiap waktu. Maka orangnya harapan orang syik katanya bukan pangkat yang tinggi, harta yang mewah, melainkan katanya ketika orang syik dikewa Allah, kita mampu membacakan doa kepada kedua orang tua kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dari heboh yang dikali Rasulullahnya, yang pertama dikali Rasulullah, sedekatun jariyah, sedekah jariyah bak jalan Allah menyata timbri. Maka jadikanlah hadirin yang dimuliakan Allah dengan momentum akhir safar menyambut bulan maulid Rasulullahnya, kita gemar untuk memberikan sedekah. Lebih-lebih jikalau kita tatemip sedekahnya untuk orang tua kita yang sudah membesarkan kita, sehingga raya uronyo gedanyo kita niatkan sedekah tersebut kepada orang tua kita. Ini yang pertama, mana qasad sadaqatun min malin, han akan kurang harta gedanyo oleh sedekah gedanyo bak jalan Allah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah negeri Rasulullah, nyempat sia kameng kali kata guan, abagi dia rata rumah. Budah Aisyah juk sia kameng rumahnya sabah peluk, rumah je sabah peluk. Leh juk sia kameng mandung, wo Aisyah rumah ketanya oleh Rasulullah, ya Aisyah,
Kalih dah bagi sia kameng gedih dah tanggalum lah honot. Kalih ya Rasulullah. Gedih huka. Kalih ya Rasulullah. Gedih belah ya. Kalih ya Rasulullah. Nekul Aisyah ya Rasulullah. Mandum tetangga kabeh lun bagi sia kameng yang tinggal kita nyotok sabah peluk agai. Lain kabeh tajuk pegapek ni tanyang le Rasulullah. Menya tajuk mandum abeh mandum. Sambil tersenyum Rasulullah pun berkata, "Wahai Aisyah, yang tinggal itu bukan yang tabah peluknya, tapi yang tinggalnya yang kali tersedekah ke gop. Sedangkan tabah peluknya akan habis katanya pajuh, akan habis katanya konsumsi wahai Aisyah." Maka sampai begitunya Rasulullah mengajarkan akan pahala sedekah yang kekal ketika katanya mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manaqasat sadaqatun min malin, han akan kurang harta katanya oleh sebab tak bersedekah bagi jalan Allah. Yang kedua, dalam hadis yang pertama Rasulullah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah." Tidak Allah berikan satu kelebihan. Hana Allah bi sabah-sabah kelebihan kepada sidra-dra 'abdan bi'afwin. Sidra-dra hamba yang mau memaafkan kesalahan orang lain, illa izzah, melainkan kemuliaan Allah berikan kepada orang tersebut. Maka dalam hadisnya Rasulullah menjunjung tinggi kepada gedanya umat untuk saling bermaaf-maafan dan menyambung tali silaturahmi. Ketika gedanya manusia hubungan vertikal dengan Allah kali gedanya tegakkan, maka urangnya hubungan horizontal dengan sesama umat manusia harus gedanya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari hadirin yang dimuliakan Allah. Imam Hasan Al-Basri, sidra ulama terkenal di negara Basrah, akan keilmuannya, kealimannya, tasawufnya dan lain sebagainya. Imam Hasan Al-Basri nya tinggal dengan sidra Yahudi. Yahudi tinggal bak lantai 2, Hasan Al-Basri tinggal bak lantai pun. Jadi ti pura urang yang berempak dua, ged hana mu pakai hana karu-karu padahal tinggal dengan Yahudi. Bak si uro hadirin yang dimuliakan Allah. Yahudi liu diterenuyup hana berempak dengan Hasan Al-Basri. Dia menunggu kedatangan Imam Hasan Al-Basri tapi tak kunjung muncul. Sehingga timbul syok lang hati Yahudi nya Hasan Al-Basri hana berempak dengan long, pe kabungeh dengan long. Pe hang mengalih dengan long. Akhirnya datanglah Yahudi tersebut dijenguk bak rumah Imam Hasan Al-Basri dijenguk. Ternyata waktu dijenguk elang rumah Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri sakit, terbaring di atas tempat tidurnya. Itamanglah Yahudinya rumah Hasan Al-Basri, ya kunjung Imam Hasan Al-Basri yang sakit. Yahudi ikunjung orang Islam sakit. Ketika mengunjung terjadi, pegah apa? Pegah sakit, pajan sakit, pe yang je lu bantu, basa-basi lah. Sehingga terjadi percakapan antara Imam Hasan Al-Basri dengan Yahudi tersebut saat mengunjungi Imam Hasan Al-Basri sakit. Kemudian dia kunjung Imam Hasan Al-Basri, Yahudinya lagi di awal-awal. Begitu Yahudi tersebut bangun, hendak pulang, hana sadar ternyata imiyuk aki Yahudinya natima sabo. Tima warna hitam, ember warna hitam. Dalam embernya ia yang cukup yang kapunoh lang embernya. Ketika Yahudinya nitubit, mutren dari ranjang tempat Imam Hasan Al-Basri, musibah ianya. Roh musibah orinya haman sabo kama. Ia cukup berat yang cukup berat jubeh hanyi ianya. Leh musibah ianya ditanya oleh Yahudi. Hasan Al-Basri, pe iya lang timanyo karu musibah kabeh ru cukup kiang baik ianya. Disuut li Hasan Al-Basri, panena reh. Nyan ken iu bong boco long thun kelah Hasan Al-Basri. Iu bong tire. Bandikalan le Yahudinya wadah. Ternyata yang tirihnya nembak rumah haji. Dan pahro ianya nembak agama mana Yahudinya. Dikun le Yahudi bah Hasan Al-Basri. Hai Hasan Al-Basri.
Padung trade ka bocor ubung ronengan dengan ia kama manolon sehingga roneng netun dalam hatung. Gekem Hasan Al-Basri. Baik nekem. Padung ton kan begah baklun padung trade ka. 20 letun kama lon bocor dengan ia mano gadah dikeli Imam Hasan. 20 letonnya baru nak pegah ketika lon kalan. Pakan hanya pegah baklon sehingga dia long tempe sehingga kata baik bocor netun ia kama manolong tapi. Pakan hana nu bite kelon wahai Imam Hasan Al-Basri. Nasuud le Imam Hasan Al-Basri, wahai Yahudi. Lon hana ingin gara-gara kama manolong kama manadron nyo bocor dalam kamalon je putus saudara katanya. Baik sampai dengan perkara yang ubudnya putus hubungan silaturahmi katanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat kata Rasulullah, falyukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan tetangga-tetangganya. Atas dasar hadisnya nekele Imam Hasan Al-Basri lun mat sehingga lun halun pekaru tetangga, lun jaga hubungan baik dengan tetangga. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Isut baja Yahudinya. Dibuka ikat pinggang kebesaran Yahudi. Dibuka penutup kepala Yahudi. Dia memeluk Imam Hasan Al-Basri dengan erat lantas berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tamang Islam Yahudinya hadirin yang dimuliakan Allah karena silaturahmi yang dibangun oleh Imam Hasan Al-Basri. Damang Islam tidro Yahudi karena hubungan agama sosial yang dibangun oleh Imam Hasan Al-Basri. Nyan Hasan Al-Basri dengan Yahudi tinggal tapi juga bangun hubungan yang sangat harmonis. Uronyo getanya tinggal dalam sebuah tempat seiman, seagama, seakidah, sekeyakinan sebuah keluarga. Makanya ke nilai-nilai silaturahmi yang harus lebih kuat kita junjung hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangilah orang-orang yang tercinta. Ahbib man syita kata Rasulullah. Cintailah orang-orang yang tercinta dalam kehidupanmu. Fa innaka mafarikuh. Ingat, suatu saat engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang tercinta. Uranyo nyawang matangna dalam tubuh deh. Cintailah orang-orang yang tercinta dalam kehidupan kita. Guru-guru kita, cintailah mereka dengan setulus hati. Keluarga katanya, anak istri, cintailah mereka dengan setulus hati. Tetangga-tetangga katanya, cintailah mereka dengan setulus hati. Lebih-lebih orang syik katanya, cintailah mereka dengan setulus hati. Ingat, suatu saat Allah akan memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai hari ini. Maka momentum Rabiul Awal, momentum Maulid dan pegat khandori, cintailah orang-orang yang ingin cintai hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelih yang terakhir dalam hadis yang kita bacakan budak. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang yang memiliki sifat tawadhu di hadapan Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Hanya orang yang tidak memiliki sifat merendah diri, tawadhu, tidak sombong di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, melainkan dia akan diangkat derajatnya dengan setinggi-tinggi derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tasawuf. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak dengki dengan kehidupan orang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan wajah kepada manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi Allah karena sombong dan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi orang yang membanggakan dirinya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai kesimpulan pada khutbah Jumat yang singkatnya, nalheboh amanat Rasulullah yang menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Yang pertama nekali Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min malin.
akan kurang harta getanyo jikalau getanyo tamu sedekah bak jalan Allah. Maka jangan pernah takut untuk kita mengeluarkan infak, wakaf, sedekah getanyo bak jalan Allah, karena justru itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita dan kepada orang lain. Yang kedua yang menjadi kesimpulan uranyo, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Hanalah sidra-dra orang yang tim pumuah orang lain. Hanalah sidra-dra orang yang tim sambung silaturahmi dengan sesama, melainkan Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada orang tersebut. Maka jadilah hubungan silaturahmi dengan sesama sehingga getanyo mendapatkan kasih sayang rahmat Allah. Kemudian yang kedua, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hanalah sidra-dra orang yang tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, jikalau hari ini kita sudah merendahkan diri kita, dengan serendah-rendahnya orang lain tidak lagi bisa mampu untuk merendahkan kehidupan kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada pribadi khatib tersendiri, juga menjadi sabuh bahan ulangan dan bahan kajian kepada gure-gure ulun tuan sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barakallah.